Dulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang ya. Halaman 1 ya, ini judulnya suami dianggap mati agar Lady bisa cerai. Nah, ini lur ya. Jadi kejamnya seorang istri, jadi pengen cerai sama suaminya aja harus mengakui bahwa suaminya sudah meninggal. Nah, saya bacakan lur ya. Membangun mahligai rumah tangga tak semudah mendirikan tenda. Bisa dibongkar pasang dan dipindah semaunya. Begitupun tak selamanya selurus jalan tol. Kadang kala berkelok, turunan bahkan tanjakan harus dilalui. Setiap pasutri pasti mengalami hal demikian. Ada yang bubar, ada pula yang bertahan. Nah, ini. Jadi, nak tol yo nggak lurus lepeng-peng itu enggak ya. Jadi ada iramanya. Nah, seperti itu. Seperti lagu. Nah, seperti itu ya. Lagu terus apa ini? Ya, pokoknya begitulah, berkelok-kelok. Nah, ini saya balik lur ya. Balik. Seperti yang dialami John, ia harus menelan pil pahit buah dari pernikahan yang telah dibangunnya selama 20 tahun. Nikah selama 20 tahun. Rumah tangga yang dibangun bersama Lady, istri tercintanya, sekarang runtuh. Parahnya, sang istri tidak lagi mengakui John sebagai suami yang sah. Menganggap seseorang yang hidup pun tidak. Dalam sidang perceraiannya, supaya terkabul, Lady tega menyebut John sudah tiada atau sudah mati. Nah, itu loh, kok begitu kerasnya hatinya loh ya. Sebenarnya John sudah mati-matian mempertahankan rumah tangga bagaimanapun kondisinya. Berusaha ya selalu bertanggung jawab dan punya komitmen untuk menafkahi dan melindungi keluarga. Mau bagaimana lagi, dia sudah tidak tahan. Aku tidak ada niatan untuk cerai, nah, katanya. Itu ujar John ya. Sebelumnya John menduga pernikahannya kandas karena hadirnya orang ketiga. Tak habis pikir, istri yang selama ini dicintai malah mengiris hatinya menjadi dua bagian. Pertama, Lady yang tidak tahu diri, sedangkan yang kedua menganggap John sudah mati. Nah, jadi urip meger-meger kok dianggap mati. Nah, begitu hatinya si Mbak Lady ini kok waras ya. Dia yang minta cerai kepada saya, tapi saya bertekad untuk tetap mempertahankan kata bapak dua anak ini. Nah, ini berarti sudah dikaruniai dua anak. Sudah jelas kecintaan Lady kepada John sirna karena perkara materi. Lady menganggap suaminya tak bisa mengurus keluarganya lantaran penghasilannya rendah. Sehingga hidupnya diwarnai gali lubang tutup lubang. Penghasilan John per hari hanya cukup untuk makan keluarga, sedangkan biaya pendidikan anaknya juga belum bisa terpenuhi. Bahkan salah satu anaknya yang sudah menginjak SMK dititipkan ke panti asuhan. Dulu baik-baik saja, serba kecukupan. Nah, ketika saya terpuruk, bukannya mendukung, malah pergi, ujar John. Sejak saat itu, rumah tangga John diwarnai dengan pertengkaran. Hari ke hari bukan meredam, tapi semakin runyam.
Lady minta cerai, sedang John kukuh tak mau cerai, tetap mempertahankan gitu ya. Hati John semakin sakit bak disambar petir ketika Lady terang-terangan selingkuh dengan laki-laki lain. Berarti ngomong apa adanya nih. Apalagi selingkuhannya itu lebih kaya. Lady memang sengaja menunjukkan supaya John menyetujui perceraiannya. Namun hati John tetap teguh mengakui Lady sebagai istrinya dan bersedia memaafkan kesalahannya. Lady semakin jengkel dan mengajukan perceraian ke pengadilan. Namun karena suami masih mampu memberikan nafkah dan memenuhi kewajibannya, pengajuan perceraian Lady ditolak. Jadi tidak di ACC. Pengadilan agama menolak. Jadi seperti itu. Tak kehabisan akal, Lady membuat surat kematian John agar bisa cerai. Itu patek. Ya Allah. Ditambah keluarga dan tetangganya tidak suka pada John, ikut mendukung dan bersaksi. Alhasil Lady bisa bercerai dan menikah lagi dengan laki-laki kaya. John tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa menerima kelakuan Lady yang kurang ajar. Saya tidak bisa bendung lagi, silahkan berbuat semaunya, kelak akan ada balasannya, kata John pasrah. Nah ini ya pernikahan ya yang tadinya serba kecukupan ya toh. Nah, itu terus ekonomi terpuruk. Nah ekonomi terpuruk terus akhirnya apa, dalam kehidupannya kan kekurangan, tapi ya, dia sudah punya dua orang anak ya toh. Nah, terus akhirnya apa, istri berpaling ke orang lain yang lebih kaya. Nah ini terus akhirnya dia minta cerai pun usaha dengan berbagai cara gagal. Nah terus dengan usaha yang kedua, suaminya dibuat akan akte cerai, akhirnya berhasil. Nah ini loh lur, kok begitu ya toh kejamnya si Mbak Lady Sandi ya toh. Nah ini sebetulnya kalau ditoleh dari belakang, jangan menyalahkan Mbak Lady Sandi ya toh. Ini justru datangnya dari Mas John Dory, jadi suaminya itu belum minta ridho kedua orang tua, jadi belum mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Andai kata sudah mendapatkan itu, tidak akan terjadi seperti ini. Jadi ekonomi akan lancar, otomatis Mbak Lady Sandi akan kasih kepada Mas John Dory. Nah bagaimana agar bisa bisa kembali normal? Sebetulnya mudah sekali, yaitu tinggal Mas John Dory minta ridho kedua orang, nah sudah selesai. Nah, sedangkan nanti Mbak Lady Sandi pun juga minta ridho kedua orang tuanya. Sedangkan anaknya tadi yang dua orang itu juga diridhoi masing-masing. Nah ini sudah selesai. Nanti nggak usah debat-debat suami istri, nggak usah, otomatis langsung selesai dengan yang maha kuasa, diselesaikan oleh yang maha kuasa. Nah ini seperti itu. Gampang lur ya, dengan teori ridho pasal sunnah.